Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Dan kita akan membahas mengenai tag link atau tautan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi PWPB sebelumnya, di mana kita sudah membahas mengenai tag multimedia, di mana kita juga sudah mencoba untuk menampilkan gambar, kemudian menyematkan file audio, serta menyematkan file video. Kemudian kita lanjut, kita bahas mengenai link atau tautan. Apa itu link atau tautan? Link atau tautan, bisa juga disebut hyperlink, adalah alamat URL dari website yang ingin kita buka. Di sini ada contohnya, misalnya shopee.co.id. Kita coba buka dulu. Nah, di sini adalah halaman utama dari situs Shopee. Nah, di atas ini ada navigasi bar. Nah, ini yang disebut dengan tautan. Jadi ketika kita klik, misal kita klik yang login, nah di sini dia akan berpindah ke halaman lain. Jadi ini menggunakan yang namanya link atau tautan. Kita back dulu. Untuk halaman login tadi seperti ini. Kemudian untuk halaman penjual, login penjual seperti ini. Jadi dari satu halaman ini kita bisa arahkan ke halaman yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Nah, seperti ini skemanya. Jadi misal ada file index, kemudian ada harga.html, ada kontak, ada tentang. Kita bisa bikin link dari indeks ke harga, kemudian ke kontak, ke tentang, atau dari kontak ke indeks ke harga juga, atau ke tentang juga. Intinya kita bisa arahkan satu halaman itu ke halaman yang lain. Kemudian kita bahas, selanjutnya kita bahas link di HTML. Nah, kalau link di HTML itu adalah elemen HTML yang digunakan untuk menghubungkan halaman website ke halaman website yang lain. Jadi ketika elemen ini diklik, dia akan membuka halaman internal atau halaman website lain. Nanti kita coba cari tahu perbedaannya. Selain itu, selain digunakan untuk menghubungkan halaman, link juga bisa digunakan untuk menggeser halaman atau digunakan untuk scrolling, kemudian untuk mendownload file, serta memanggil fungsi JavaScript dan lain-lain. Oke, kita bahas dulu. Link itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada link relatif, di mana link mengarah ke halaman yang lain, tapi masih pada aplikasi website yang sama. Tadi contohnya di Shopee ini kan ketika kita klik login, dia kan masih mengarah ke halaman websitenya Shopee. Ini dianggap sebagai link relatif. Nah, kalau link absolut itu dari halaman website kita mengarah ke halaman website lain. Nah, ini nanti kita bahas juga untuk contohnya. Terus yang ketiga, link ke bagian website lain. Nah, ini yang digunakan tadi untuk scrolling. Jadi nanti ketika kita klik, misal ketika kita klik ke bawah, di sini ada tombol scroll ke atas, kita klik, dia akan kembali ke atas. Seperti itu. Atau dari menu atas kita klik, dia akan turun ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dulu.
Kemudian kita lanjutkan atribut target pada tag link atau tautan. Jadi atribut target ini menentukan di mana halaman akan dibuka, di tab yang sama atau di tab yang baru. Di sini ada 4. Yang pertama ada blank. Kita ambil lagi contoh yang situs Shopee. Di sini kita coba klik menu bantuan. Nah, dia membuka halaman di tab yang baru. Nah, ini dia pakai targetnya blank. Kita bisa lihat, kita klik kanan, inspect, terus kita coba di link bantuan ini, kita lihat. Nah, di sini dia pakai targetnya blank. Kemudian kita lanjut untuk target kedua, itu ada self. Ini target ke frame tab yang sama. Kemudian ada parent, ini target frame baru satu tingkat lebih atas. Terus ada target top, ini target frame baru tapi yang paling atas. Nanti kita coba satu persatu. Kemudian tentang bagaimana cara membuat link atau tautan di HTML. Untuk membuat tag link atau tautan di HTML, kita membutuhkan atau kita menggunakan tag ahref. Nah, di sini itu a href kemudian sama dengan petik 2 kontak.html, terus ini teks label untuk linknya, terus ini tag penutup. Jadi ini tag pembuka. Kemudian ini ahref, ini atribut untuk menentukan link atau URL tujuan. Nah, untuk kontak.html ini adalah tujuannya, sedangkan kontak kami ini adalah teks labelnya. Dan /a ini adalah tag penutupnya. Kemudian untuk source code-nya seperti ini. Contohnya ahref kontak.html, terus teks labelnya kontak kami, terus tag penutup. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Ini nanti kita coba dulu, kita coba praktekkan. Nah, kita cari tahu dulu perbedaannya dari tadi yang itu link absolut, link relatif, dan link ke bagian website yang lain. Nah, di sini saya sudah sediakan satu contoh landing page. Jadi dia punya, ketika di scroll nanti turun ke bawah, dia akan membuka elemen-elemen lain di bawahnya. Nah, kita cari tahu dulu perbedaannya. Kita coba yang tadi di slide yang ini. Nah, ini link relatif, link yang mengarah ke halaman lain di aplikasi website yang masih sama. Nah, ini contohnya, misal ini ada di bagian menu. Untuk source code-nya saya bukakan dulu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Di bagian menu ini dia mengarah ke menu.html, berarti kan dia mengarah ke halaman website lain tapi masih di website yang sama. Nah, ini ada index.html, di sini ada juga menu.html. Kita coba klik dulu. Nah, dia mengarah ke halaman menu.html. Kita coba bandingkan. Nah, ini untuk indeks, di sini ada kontainer 1, sedangkan di menu.html ini tidak ada kontainer satunya. Kemudian kita cari tahu lagi link absolute, yaitu link yang mengarah ke halaman website lain. Nah, ini saya contohkan di
menu Facebook kami. Jadi ini ketika diklik, nah dia akan membuka halaman websitenya milik Facebook. Nah ini adalah contoh dari link absolute. Nah kemudian yang terakhir itu adalah link ke bagian website lain. Nah ini digunakan biasanya seperti untuk scroll ke bawah atau scroll ke atas jika kita punya halaman yang panjang seperti ini. Kita coba, ini ada di menu tentang. Nah ini dia turun ke bawah, kemudian di layanan ini juga dia turun ke bawah, kemudian di halaman kontak ini dia juga turun ke bawah. Nah di sini juga ada scroll to top, berarti nanti kita klik dia akan mengarah ke atas. Nah itu link ke halaman, link ke bagian website yang lain. Kemudian kita coba praktekkan membuat link untuk yang slide ini. Kita coba dulu di sini. Kita coba di VS Code-nya. Kita bikin file baru, file, new file. Kita save dulu. Kita sediakan folder. Kita pilih HTML. Ini kita beri nama index. Nah, kita coba dulu HTML. Kita ganti tag link HTML. Nah, ini tadi kontak kami. Kita pakai A. Kemudian ref kontak kami. Nah ini kita arahkan ke halaman yang lain. Kemudian kita coba jalankan dulu, kita buka filenya. Nah kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita klik. Nah ini ketika diklik dia muncul error, your file can't be accessed, berarti file kamu tidak dapat diakses. Mungkin karena dia pindah atau diubah atau dihapus. Nah berarti kita cek dulu di sini. Kita sudah membuat yang kontak.html belum? Nah di sini kan dia belum. Jadi kita tambahkan dulu kontak.html. Kita new file lagi, kita save lagi kontak.html. Kita cek dulu di sini. Nah ini sudah ada. Kita coba dulu pakai HTML lagi. Terus kita ganti halaman kontak. Terus kita kasih H1 kontak. Kita save, kita running lagi. Nah dia sudah bisa terbuka atau terload. Kita coba kembali ke index, kita reload dulu, kemudian kita klik lagi kontak kami. Nah dia sudah bisa pindah ke kontak.html. Nah kita coba arahkan kontak ini kembali ke index. Kita bikin lagi ref, kita arahkan ke index dulu, dan kita di teks lagunya berandas misal, kita arahkan ke awal. Ini untuk hasil prakteknya seperti itu, sudah bisa mengarahkan
Kemudian kita coba yang link absolut dulu, link yang mengarah ke halaman website lain. Kita coba taruh di sini, di indeks. Kita coba arahkan ke www.facebook.com, kunjungi Facebook kami. Kita save, kita reload lagi, kita klik. Nah, dia sudah bisa mengarahkan ke websitenya Facebook. Kemudian kita praktek lagi untuk yang link ke bagian website lain. Nah, ini kita butuh komponen yang panjang biar scroll di websitenya aktif. Kita bikin dulu, coba kita bikin 2 kotak pakai CSS. Kita bikin kotak, kemudian kita bikin lagi kotak. Kotak dan kotak 1. Kita coba beri CSS, kita mainkan CSS kelasnya, kita atur height-nya katakanlah 300 pixel, kemudian background color red, terus kotak 1 sama height-nya 300 tapi warnanya blue seperti ini. Terus kita di dalamnya kita beri H2 misalnya, kotak 1, terus di sini kotak 1. Coba kita reload dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini scrollnya belum aktif, berarti elemennya kurang tinggi. Kita tinggikan dulu, misal 500 pixel. Nah, di sini sudah ada scrollnya, sudah tingginya sudah mencukupi. Kita coba membuat yang ketiga, link ke bagian website lain. Nah, ini pakainya sama, Ahref juga. Tapi di sini kita pakai hashtag, dimana ini menyimbolkan ID. Terus kita beri kotak 1. Nah, di bagian div-nya di sini menu kotak 1 ini ketika diklik dia akan mengarah ke hashtag kotak 1. Nah, dia akan memanggil hashtag ini menandakan ID, atribut ID. Di sini kita beri dulu ID sama dengan kotak 1. Kita reload dulu, kita klik. Nah, dia akan menuju ke kotak 1. Kita coba lagi scroll ke atas, kita klik. Nah, dia akan menuju ke kotak 1. Konsepnya sama untuk yang rumah salad ini. Ketika kita klik tentang, dia akan turun ke bawah. Cuma bedanya ini ada CSS smooth scroll, jadi seolah-olah dia ke bawahnya pelan-pelan, ke bawah atau ke atasnya pelan-pelan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tag link atau tautan di HTML. Jadi pada dasarnya tag link ini digunakan untuk berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang
lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti silakan dicoba dulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di Teams. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.